Oke teman-teman, kali ini teman solder mau berbagi tips buat teman-teman semuanya yang masih bingung cara nyeting setrika yang nggak panas pol. Itu biasanya cuma otomatis termostat di sini aja yang bermasalah ya. Untuk yang kerusakan ringan ya, tapi kalau kerusakannya mati total itu diperiksa juga. Di dalam tuh ada fuse ya, fuse di dalam itu biasanya putus. Kalau mati total itu diganti, bila perlu ya disambung aja dengan kawat yang gak ukuran gede ya, biar dia strong terus. Itu kerusakan mati total. Kedua, biasanya di termostat ini itu ada dua platina. Itu lidahnya itu antara atas dan bawah itu sudah mengalami gosong ya, atau karatan. Itu sebaiknya teman-teman harus diamplas dulu menggunakan amplas yang halus, biar platinanya itu bersih dari kerak-kerak dari bekas konsletan ya. Karena memang kerja tugasnya termostat ini untuk memutus dan menyambung arus kembali. Nah ini kan secara otomatis dia kan seperti ini. Nah ini kan timbul percikan api. Nah itu dibersihkan atas dan bawahnya menggunakan amplas halus ya. Terus yang kedua, ini kerusakan ringan. Ini setrika kita di posisi min ya. Nah ini seperti ini cara penyetingannya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kasus dari pasien teman-teman masalah setrika saya kalau nggak panas ya, tapi tak puter ininya kok sampai maksimal kok nggak panas ya. Nah teman-teman harus buka ini ya. Ini kita buka dulu, kita akan perlihatkan isinya. Hati-hati teman, ini kalau masih dicolokin besi yang di tengah ini masih nyetrum. Nah di dalam situ ada baut ya. Ini bautnya udah kita ganti baut biasa ya. Sebelumnya bautnya bukan kayak gini ya, dia bautnya ada di dalam. Nah itu kita ganti dengan yang ini karena ukuran diameternya pas sama dratnya juga pas. Jadi enak kita nyetelnya pakai obeng ini, obeng cengkeh ya. Obeng seperti ini, obeng cengkeh. Nah sebelumnya dia menggunakan obeng min. Nah obeng min saya ini tidak muat di dalam diameter lubang bautnya, jadi kurang pipih ya, kurang tipis. Ininya ada tonjolan kanan kirinya, jadi kita ganti pakai itu. Nah ini setelan inilah yang nanti diputer-puter ya, diputer untuk mencari setelan yang pas. Jadi nanti ketemu ketika setrika ini kita putar maksimal, itu panasnya pol gitu teman-teman. Ini kita pasang kembali. Nah kita akan kasih contoh setrika yang benar itu seperti apa panasnya. Ini kita masukkan kembali ke dalam tempatnya, knopnya. Nah ini posisi min ya, ini posisi min. Setrika itu ketika kita putar ke sini itu lampu harus nyala ya, belum sampai ke nilon. Benar teman-teman. Nah belum sampai nilon kan, ini setrika harus nyala, belum sampai nilon. Ini kan ada tulisannya nih, tulisannya nilon ya. Ketika setelan ini kita lihat, nah ini baru mati kan. Nah ini panas di bawah nilon, jadi ken-ken yang tipis ya. Kemudian kita putar lagi, ini lampu harus nyala sampai ke nilon. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan setrika itu di posisi sebelum nilon itu nyala, artinya diputar maksimal, panasnya bisa pol setrika ini ya, panasnya bisa pol ya. Tapi kalau teman-teman belum bisa nyetel sampai segini belum nyala, artinya teman-teman harus putar lagi di sini
sampai menemukan titik dimana pas posisi di 0, di posisi ini sebelum sampai nilon itu setrika harus nyala ya. Baru kita nanti ketemu di posisi maksimalnya. Jadi nanti kalau sampai maksimal itu setrika ini bisa kayak bara api ya, panas banget begitu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ketemunya di sini ya harus di setel lagi sampai ke sini gitu, sampai ke titik 0 sini ya gitu. Jadi ketemu nanti ketika kita putar maksimal itu ketemu panas setrika yang maksimal gitu teman-teman. Nah ini kan di mana, di sebelum nilon setrika sudah nyala. Nih nanti kita akan lihat, kita posisikan seperti ini, apakah lampunya nyala. Kalau nyala berarti setrika ini sudah beres begitu teman-teman ya. Kalau misalkan ini belum nyala berarti ini setelannya belum benar. Jadi ketika setrika ini masih nyala, masih panas keadaannya, itu kita susah untuk menyari setelannya ya, nunggu setrikanya dingin dulu baru kita setel, maksud nggak? Nah seperti itu. Nanti kita tunggu dulu sampai lampunya merah di setelan ini. Ini biasanya agak lama nunggunya karena panasnya memang sudah mendekati nilon, jadi kita nunggunya agak lama. Biasanya kalau setelan di situ itu untuk jeda nyalanya itu sangat singkat ya, berbeda dengan yang di atasnya nilon ya, jeda waktunya sangat singkat di bawah nilon. Jadi ketika menyentuh nilon itu jeda lampu matinya itu agak lumayan lama, itu paling minimal 15 detik atau 20 detik baru mati, seperti itu ya. Oke, kita tunggu bentar, kita jeda dulu. Oke teman-teman, ini kayaknya sudah dingin. Nah seperti ini teman-teman settingan yang benar. Nah jadi sebelum sampai ke nilon itu di sini tuh lampu sudah nyala ya, sudah nyala, dan ini sudah bisa dipakai tapi untuk kain yang tipis ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya setelannya nggak sampai sini, di sini nggak nyala, berarti teman-teman butuh diputar sininya aja begitu. Oke ya, mungkin segitu dulu tipsnya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan di komentar. Mohon maaf jika ada yang belum terbalaskan ya, insya Allah kita akan bahas satu persatu. Oke, selamat bereksperimen, salam satu solder panas.